Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian YouTube? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk menjadi petani-petani muda yang hebat. Jumpa lagi bersama dengan saya Hairil, masih di channel Hijau Buah. Mata jadi hijau, ayo berkebun. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara merimbunkan tanaman ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita kemarin. Dia tanya, Bang, gimana cara merimbunkan tanaman ya, terkhusus untuk jeruk nipis ya. Nah, ini akan saya bahas dan sekaligus ini untuk cangkokan yang baru turun ya. Jadi sudah kita turunkan, kita masukkan ke dalam polybag dan setelah 1 minggu ya. Ini setelah 1 minggu, kemudian bagaimana caranya supaya tanaman kita itu kelihatan sehat, kelihatan daunnya lebat, kemudian akan menghasilkan cabang-cabang yang banyak. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah pruning ya. Jadi pruning ini wajib kita lakukan supaya membentuk cabang-cabang yang baru. Karena kalau kita biarkan aja tidak ada pruning atau pemotongan atau pemangkasan, maka itu akan lebih lambat ya. Dia akan tetap mempertahankan daun-daun yang tua untuk kebutuhan atau mencukupi kebutuhan nutrisi. Tetapi begitu kita pruning ya, maka secara otomatis akan membentuk tunas-tunas yang baru, cabang-cabang yang baru, dan kita harapkan kalau tanaman kita itu ya, terkhusus jeruk nipis, banyak cabangnya, maka nanti buahnya juga bakalan banyak gitu. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, nanti kawan-kawan bisa lakukan dengan penambahan nutrisi ya, terkhusus untuk tanaman-tanaman yang ada di dalam pot. Kita wajib berikan nutrisi tambahan berupa pupuk baik organik maupun kimia ya. Tapi untuk kali ini saya akan sharing kepada kawan-kawan, boleh pakai saya campuran lah ya. Saya biasanya nggak bisa hanya satu organik gitu. Kalau organik itu agak terlalu lama dan kadarnya bisa jadi tidak mencukupi, maka kita harus berikan subsidi ya. Ada subsidi pupuk-pupuk kimia. Saya biasanya pakai NPK ya. Jadi pakai NPK dengan kadar yang NPK dengan kadar yang rendah ya. Jangan terlalu banyak supaya kimianya juga tidak terlalu banyak, sehingga lingkungannya bisa sehat, tanamannya juga lebih sehat. Oke, bagaimana cara pruningnya? Ya gampang aja. Gimana cara? Ya tinggal pangkas. Tapi ini saya tunjukkan aja supaya kawan-kawan tidak ada keraguan bagaimana cara pruning atau pemangkasannya. Oke, ikuti terus video ini. Oke, jadi kawan-kawan, ini saya tunjukin, ini jenis jeruk nipis ya, tanaman jeruk nipis yang sudah turun cangkok. Ini usianya sudah 2 minggu lah ya. Jadi 1 minggu turun cangkok, nggak kita apa-apain. Setelah itu saya pangkas langsung ya. Ini saya pangkas, kawan-kawan bisa lihat. Setelah minggu berikutnya, berarti ini minggu kedua, ini sudah keluar lagi cabang-cabang ya, atau tunas-tunas yang baru. Tuh kan kalian bisa lihat, bahkan buahnya juga sudah ada yang keluar. Oke ya, jadi gampang sekali keluar tunas ya kalau kita lakukan pruning atau pemangkasan. Nah, ini juga kan kalian bisa lihat. Oke, nah kalau yang ini adalah yang belum kita lakukan pruning ya. Ini usianya baru 1 minggu turun cangkok. Jadi saya biasanya setelah 1 minggu baru kita lakukan pruning. Lihat kan kawan, ini belum kita pruning sehingga tidak ada tunas-tunas baru yang muncul ya. Kita bakal lakukan pruning ya supaya muncul tunas-tunas yang baru. Oke. Nah, sekarang ini salah satu contoh tanaman jeruk nipis yang sudah berusia 1 minggu ya, kita turun cangkok, dan sekarang akan kita lakukan pruning supaya nanti tanaman kita ini bisa mengeluarkan cabang-cabang yang baru ya. Kalian bisa lihat di sini juga sebenarnya juga buahnya sudah keluar ya. Ini ya, ini juga tuh kan kalian bisa lihat tuh buahnya. Nanti terserah kawan-kawan. Ini kalau mau kita buang juga seharusnya sebenarnya harus kita buang ya, supaya tanaman kita ini fokusnya untuk pertumbuhan cabang dan batangnya dulu ya, jangan fokus ke buah ya. Tapi kadang-kadang kita penghobi juga nggak tegaan ya, lihat kayak gini seperti ini juga rame nih, juga sudah ada ya. Jadi salah satu kelebihan cangkok itu kita udah bisa langsung dapatkan bibit yang langsung berbuah. Oke, nah caranya gimana? Kita cukup potong, kan bisa lihat ini
ujungnya kita potong aja seperti ini langsung. Tuh, ini bakal nanti keluar cabang-cabang yang baru. Jadi setiap pucuknya kita potong ya. Ini nggak apa-apa ya, kita buang aja lah ya. Jangan terlalu banyak buah karena nanti pertumbuhannya nggak maksimal ya. Saya biasanya ini kita buang aja ya. Nggak usah dulu kita berharap buah karena pohonnya juga masih cukup kecil ya. Jangan terlalu fokus dengan buah. Kita main di merangsang pertumbuhan aja. Ini juga sudah, kalau sudah habis semua cabang sudah ya, udah cukup. Tinggal nanti kita harapkan bisa bakal banyak cabang-cabang yang baru. Atau kita ambil satu lagi contoh ya, nih ya, kelihatan nggak ya, coba. Nah tuh ya, nih kita pangkas, kemudian ini juga pangkas. Jadi setiap ujung itu kita pangkas pucuknya ya. Untuk di awal saya ingatkan kawan, nggak usah terlalu berharap dengan buah ya. Ini kita potong aja ya, supaya pertumbuhan tanamannya bagus ya. Ini buang aja. Oke, ini mau ditinggalin ya, boleh lah ya. Tapi ini juga ada pucuk, kita buang aja, nggak apa-apa ya, demi pertumbuhan tanaman kita ini supaya lebih bagus. Oke ya, seperti itu aja. Nah, untuk kawan-kawan tadi kan saya sudah bilang untuk penggunaan pupuk ya, bisa kita menggunakan ini, saya pakai NPK ya. Ini NPK jenis Mutiara. Nanti kan kawan bisa silahkan NPK yang lain juga boleh ya. Yang penting unsur NP dan K-nya itu tercukupi ya. Ini kita pakai NPK ini seperti ini pupuknya bagi kawan-kawan mungkin yang belum tahu ya. Nah, kemudian atau kalau nggak ada ya, kita bisa manfaatkan bumbu dapur ya. Kita bisa manfaatkan nih penyedap ya, kita pakai Ajinomoto. Ini salah satu pupuk sakti yang selalu saya gunakan. Artinya kalau nggak ada, atau memang ini kadang memang selalu tersedia, ini terkhusus untuk menggenjot pertumbuhan cabang dan daun ya. Ini cukup ampuh sekali, jadi kawan-kawan bisa gunakan di rumah untuk merangsang pertumbuhan cabang ya. Ini kabarnya sih mengandung nitrogen yang cukup tinggi sehingga mampu untuk mempercepat pertumbuhan dari daun ya. Terkhusus mungkin kawan-kawan nanti kalau misalnya untuk pupuk-pupuk sejenis sayuran hijau ya, seperti seledri. Nah, sekarang kita siapkan air ya. Ini sekitar 1 liter. Kemudian untuk NPK-nya ini cukup 1 sendok aja ya. 1 sendok seperti ini. Oke. Ini karena mau kita campur dengan ini ya, Ajinomotonya ya, seperti ini. Ini mau kita campur, tapi ini juga nggak terlalu banyak ya. Ini juga separuh aja udah cukup. Nah, ini tuh nggak separuh lah, karena kita masukkan NPK. Ini juga kita taruhkan. Oh, ini kebanyakan. Ini setengah aja udah cukup, setengah ya. Oke, ini kita larutkan ya. Jadi ini kan enggak terlalu tinggi dosisnya ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa gunakan pemupukan ini seminggu sekali boleh ya, seminggu sekali. Atau kalau misalnya nggak sempat ya 10 hari sekali boleh lah ya, seperti ini. Karena ini NPK ini juga mudah larut ya. Kita seperti ini, sudah larut. Lihat, oke, sudah larut. Ini kawan-kawan bisa langsung siramkan ke tanaman kita tadi. Oh, ini mana tadi yang lain nih? Ini yang sudah kita lakukan pruning tadi ya. Ini langsung aja kita siramkan seperti ini. Oke, secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah terlalu berlebihan. Ini juga sekaligus kita nyiram tanaman kita. Jadi ini bisa untuk 5 tanaman juga bisa kita gunakan 1 liter air ini ya. Ya mudah-mudahan nanti ini bakalan perkembangannya bakal bagus ya. Oke, jadi seperti itu tadi caranya ya. Jadi gampang sekali. Saya simpulkan lagi kan kawan, bahwa kalau kita mau merimbunkan tanaman kita, baik tanaman apa saja sebenarnya ya, termasuk terkhusus untuk tanaman-tanaman keras ya, seperti jeruk nipis, mangga,
kemudian kelengkeng, yang lain-lain lah ya. Jadi caranya itu yang pertama wajib kita pruning ya, kita pruning itu insya Allah nanti bakal cepat untuk mengeluarkan cabang-cabang yang baru. Kemudian kita berikan nutrisi tambahan, boleh menggunakan misalnya pupuk kimia seperti NPK dengan dosis yang rendah aja. Kemudian kita tambahkan mungkin dengan pupuk organik ya, seperti kompos kotoran sapi. Ini juga boleh ya, ini simple sekali. Mungkin kita belinya di kedai ya, kami bilang di sini kedai atau di warung-warung, sebenarnya banyak jual ya. Ini harganya Rp1.000. Ini bisa kita gunakan sebagai pupuk ya, Ajinomoto ini sebagai pupuk, sehingga tanaman kita itu bisa lebih subur, bisa lebih berkembang. Ya itu aja sharing kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin penjelasan saya kurang jelas atau mau sharing lagi tentang tanaman-tanaman yang lain, kita bergabung dengan komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan bergabung di nomor WA di bawah ini, silahkan di ping ya. Saya nanti saya bakal masukin ke grup hijau buah channel ya, sehingga nanti kita bisa bertukar informasi apapun ya di sana, belajar, kemudian sharing, ada masukan-masukan ya, kita bisa belajar lebih banyak lagi lah ya. Silahkan bergabung di nomor yang ada di bawah sini.